Satu, dua, tiga. Tidak aja Bu ya, biar bebas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil kiram, para alim ulama, wabil khusus para bini sepuh, dan juga yang kami hormati Bapak Imam Ketua DKM Musalla Baitul Muttaqin Kampung apa? Perumahan ya, perumahan. Yang kami hormati segenap bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adikku yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan taufiknya, sehingga dengan rahmat dan taufik kita bisa melaksanakan amal ibadah, yakni di malam 23 Ramadan ini. Semoga dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan dengan malam turunnya Lailatul Qadar. Amin amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membedakan antara yang hak dan yang batil kepada kita, yang telah membedakan antara yang halal dan yang haram, antara yang baik dan juga yang jelek. Itu semua adalah merupakan berkah perjuangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya kita sebagai umat Rasulullah, maka dengan demikian marilah kita untuk mengucapkan madah dan salam serta salawat kepada Rasulullah dengan ungkapan kata-kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, pakcik dan juga makcik, dan juga para raja kalau memang ada, insyaallah pada malam sekarang ini, yakni pada tanggal 23 Ramadan, kami akan membawakan suatu tema, yakni urgensi pendidikan agama dalam keluarga. Kenapa kok mengambil tema yang semacam itu, Bu? Karena sekarang di zaman globalisasi, di zaman informasi dan teknologi yang sangat canggih, maka di sana kita harus mendidik kepada anak-anak kita, mendidik kepada keluarga kita, mendidik kepada kerabat-kerabat kita, sehingga tidak terjebak dalam suatu bencana yang sangat besar. Maka demikian pada malam sekarang ini kami ingin membacakan wasiat yang telah disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, yang insyaallah ini ada di surat Luqman, insyaallah ada di ayat yang ke 14 insyaallah, Bu ya. Punya surat Luqman di sana ya. Bagaimana katanya Luqman Al-Hakim?
untuk mendidik kepada putranya agar menjadi orang yang cerdas, untuk menjadi orang yang soleh dan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Katanya Luqman Al-Hakim, di sana dijelaskan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Yakni di sana pesannya daripada Luqman Al-Hakim kepada putranya, yakni kalau kita singkat ada 6 pesan. Yang pertama adalah yakni dia tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman Al-Hakim berkata dan beliau memberikan nasihat, memberikan ujangan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Hai putraku, jangankan engkau sekali-kali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Karena perbuatan syirik itu merupakan dosa yang sangat besar. Jadi pertama yang harus kita tanam kepada putra-putri kita, yang harus kita tanam kepada keluarga kita sejak dini, yakni yang pertama adalah harus mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai putra dan di sana dalam suatu adat yang sangat baik sekali, ketika ada orang lahir ke dunia, maka di sana kita disunatkan untuk membacakan adzan di dalam telinga anak. Apa gunanya? Untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, telinga yang kan dibacakan Allahu Akbar, adzan. Kemudian telinga yang kiri kita bacakan iqamah. Berarti pendidikan ini bukan cuma ketika ada di sekolahan saja, bukan cuma ketika dia mulai dewasa, tetapi pendidikan kepada putra-putri kita dimulai sejak dini, sejak lahir, bahkan ketika beliau masih ada dalam kandungan sang ibu. Sehingga dengan demikian dia dikenalkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dikenalkan dengan nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga katanya Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Janganlah engkau sekali-kali syirik kepada Allah. Dan juga terusan daripada ayat itu, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Setelah Luqman Al-Hakim dia mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diperintahkan untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita punya anak, ya, boleh sejak dini latih untuk menjadi orang yang mempunyai akhlakul karimah, sopan santun kepada ayahnya, sopan santun kepada ibunya. Kalau semuanya ibunya enggan malu untuk menasihati, untuk memuliakan kepada ibunya sendiri, perintahkan untuk menghormati kepada ayahnya. Yang ayahnya begitu juga, kalau dia enggan untuk mengatakan hormati aku nak, kalau dia enggan, katakanlah hormati ibunya. Sehingga apa? Sehingga dia sejak dini walaupun belum sekolah, dia sudah mengenal akhlakul karimah, terutama kepada kedua orang tua. Ini adalah pendidikan yang sangat urgent sekali kepada putra-putri kita, sehingga nanti setelah dewasa, kalau dia menjadi orang yang soleh, insya Allah dia tidak akan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian lanjutan daripada ayat itu, katanya Luqman Al-Hakim, ya bunayya, setelah dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah dia berbakti kepada kedua orang tua, berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, 5 tahun, 6 tahun, dia selalu ikut kepada perintah orang tuanya
maka ketika dia berumur 7 tahun perintahkan untuk melaksanakan sholat. Ya bunayya aqimis salata, wahai anakku kerjakanlah sholat, wahai anakku. Wa'mur bil ma'rufi, setelah engkau dewasa, setelah engkau besar, nanti setelah engkau mempunyai kekuatan, maka engkau harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang tua semuanya kita punya anak 3, 4. Yang tua setelah dia akhlaknya bagus kepada kedua orang tuanya, melaksanakan salat dengan baik, rukun syaratnya dikerjakan, kemudian setelah mempunyai adik, anaknya mengajari, memerintahkan baik kepada adik-adiknya. Betapa sempurnanya nasihat Luqman Al-Hakim. Masih ada ya? Ini adalah yang ketiga. Yang pertama harus menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah itu dia harus melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat punya adik, memerintahkan kebaikan kepada adiknya. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa cacian, tentang apapun yang akan menimpa kepada orang itu. Karena apa? Kita amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan semuanya diterima denganmu. Mudah kita punya adik disuruh salat semuanya, ya kalau adiknya itu nakal pasti ada menentang. Kalau kita mempunyai tetangga pasti ada tentangan. Tetapi katanya Allah Subhanahu wa taala melewati wasiat Luqman Al-Hakim, wasbir ala ma asabak. Lah setelah itu fa inna dzalika min azmil umur. Setelah itu dilaksanakan, kemudian bagaimana? Waqsid fi masyika. Dan setelah itu engkau jangan sombong wahai putraku. Setelah engkau mengenal pada Allah Subhanahu wa taala, ibadahmu baik, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuamu, sopan dan sebagainya, dan engkau selalu memberikan nasihat kepada adik-adiknya, maka yang selanjutnya adalah harus tidak sombong. Waqsid fi masyika wa'dud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Karena apa? Karena kesombongan itu adalah merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua adalah perbuatan setan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, jadi untuk mendidik pertama kali kepada keluarga kita, kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenalkan kepada nabinya, kenalkan kepada rukun-rukun Islam, dan juga diajari untuk mempunyai sopan santun. Bagaimana caranya berjalan di depan orang, bagaimana caranya untuk bertutur kata yang baik dengan orang lain, bagaimana caranya kalau kita semuanya salaman dan lain sebagainya. Ibu-ibu, Bu, alhamdulillah udah mau hatam Al-Qurannya Bu ya, surat tanggal 23 Bu ya, hatam Bu. Alhamdulillah, ini rajin-rajin semua ini bapak gurunya ya, Bu, rajin Bu ya. Insyaallah ini kalau baca Al-Quran insyaallah perharinya ya Bu. Ini berapa juz Bu kalau tiap hari Bu? Bu, kalau baca Quran Bu berapa juz Bu? 3 juz Bu ya. Insyaallah habis maghrib 3 juz Bu ya. Yang pertama juz apel ya Bu. Ya Allah, juz apel ya, mudah-mudahan. Tapi insyaallah ini musallanya cantik sekali nih. Surah ini ya Pak ya. Surahnya cantik, insyaallah jamaahnya banyak. Didiklah anak-anak kita untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke musala, untuk melaksanakan salat berjamaah. Nanti Bu, kalau kita punya anak-anak Bu, kalau mau ngopi, mau keluar dan sebagainya, perintahkan sholat terlebih dahulu Bu ya. Kalau punya anak, nah mau kemana nak? Habis sana, nah mau ngopi mah, mau ke rumah teman. Sebelum dia berangkat ngopi, sebelum dia berangkat ke rumah temannya, kalau sudah masuk waktu sholat isya,
perintahkan dulu dia untuk melaksanakan sholat Isya Bu ya. Kenapa? Insya Allah dengan melaksanakan sholat Isya, insya Allah nanti di luar dia akan terjaga daripada perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, udah sekian saja, udah waktu ini Bu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.